Saudara kita yang sudah memberikan sedekah terbaik ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajat, sahibul bait, yang kita muliakan Bapak Dr. Andus Haji Ahmad Zain SHMH beserta seluruh keluarga yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadir pula pada kesempatan malam yang penuh berkah ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda beserta rombongan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Hadir juga Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Ini kalau saya sapa satu persatu sampai subuh baru selesai. Biar supaya dapat tersapa semuanya, saya pakai jurus sapu jagat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tablik akbar di gedung olahraga, di gor ramai biasa. Kalau ada tablik akbar ramai di stadion biasa. Kalau ada tablik akbar di dalam masjid orang ramai biasa. Tapi jam 10 malam hujan lebat orang ramai luar biasa. Ini membuktikan masyarakat Hajoran adalah masyarakat yang militan. Mereka adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rasulullah, yang berada di hadapanku ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul umat Nabi Muhammad malam ini, malaikat yang datang besok pagi menyambut, ditanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan umat Nabi Muhammad malam tadi? Kata malaikat menjawab, mereka berkumpul ya Allah. Ramai mereka berkumpul, ramai. Apa yang membuat mereka berkumpul? Kesebelasan Perancis lawan Argentina. Ramai kau umat Nabi Muhammad malam tadi, ramai. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan hanyalah mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Rasulullah, mendengar nasihat. Yang tadi kata Pak Tuan Haji Dr. Andus Haji Ahmad Zain SHMH, Ustadz besar kami. Padahal kecil kurus saja Ustadz itu. Begitulah besar hati sahibul bait, sahibul hajat. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan orang yang sudah bersusah payah hingga terwujudnya acara pada malam hari ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya mau bahas malam ini dua. Yang pertama, membangkitkan semangat untuk bertarekat Naqsabandiyah. Satu, tarekat. Tarekat bahasa Inggrisnya metode, tulisannya metode, bahasa kitanya cara. Bagaimana cara memasang tenda? Ada caranya. Namanya apa? Torekat tendaiyah. Torekat tenda, cara masang tenda lah. Bagaimana cara menghidupkan listrik? Ada caranya. Tarekat. Tarekat adalah cara. Kebetulan yang meriwayatkan cara itu namanya Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Maka disebut dia dengan tarekat Naqsabandiyah. Kalau kebetulan nama imamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka disebut dengan tarekat Qadiriyah. Kalau namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, maka namanya tarekat Syadziliyah. Kalau kebetulan nama imamnya Abdullah As-Sattari, maka namanya tarekat Sattariyah. Kalau kebetulan nama imamnya Muhammad bin Abdul Karim Samman, maka nama tarekatnya Sammaniyah. Maka ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Sattariyah, ada tarekat Sammaniyah, ada tarekat Naqsabandiyah.
Mengapa masyarakat Hajoran memakai tarekat Naksabandiyah? Mengapa bukan tarekat Sammaniyah? Mengapa bukan tarekat Sattariyah? Mengapa bukan tarekat Syaziliyah? Mengapa bukan tarekat Qadiriyah? Mengapa pakai tarekat Naksabandiyah? Itu akan masuk UAS, ujian akhir semester. Ada ulamanya namanya Syekh Bahauddin An-Naksabandi. Lalu turun ke bawah, sampailah namanya Imam Syekh Khalid Al-Baghdadi. Maka disebut tarekat ini dengan tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Kenapa Naksabandiyah? Karena Imam Bahauddin Naksabandi. Kenapa Khalidiyah? Karena di dalamnya ada Syekh Khalid Al-Kurdi Al-Baghdadi. Maka disebut dia dengan tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Syekh Khalid Al-Kurdi punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid namanya Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan punya murid namanya Syekh Abdullah Munir Dasopang dari Hajoran. Bisa diingat. Memang kalau kena hujan ini parah, ngingat memang. Kita ulang satu lagi. Namanya Syekh Khalid Al-Kurdi. Kenapa disebut Al-Kurdi? Karena sukunya dari Kurdistan. Kenapa disebut Al-Baghdadi? Karena kampungnya dari Irak. Namanya Baghdad. Maka disebut dengan Syekh Khalid Al-Kurdi Al-Baghdadi. Jadi kalau dari kampung kita ini, kalau ada orang Khalid dari kampung ini, namanya Khalid Al-Hajorani. Hajoran. Khalid Al-Kurdi Al-Baghdadi. Dia punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid namanya Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan punya murid, itulah dia Syekh Abdullah Munir Dasopang dari Hajoran. Jelas? Jadi nanti kalau ada orang bertanya, kenapa orang Hajoran ini mengamalkan tarekat Naksabandiyah? Sudah tahu jawabannya? Mudah-mudahan anak-anak muda nanti kalau ditanya orang datang tak dari mana-mana, kenapa kalian bersuluk? Kenapa kalian pakai tarekat? Kenapa Naksabandiyah? Udah dijawab Ustaz Somad itu kemarin. Apa jawabannya? Aku tak ingat karena kena hujan lupa aku. Mudah, kalian tinggal putar saja rekaman ceramah saya malam ini. Walaupun tak ditulis, tak diingat, nggak apa-apa. Karena ceramah ini bisa diulang balik, bisa dilihat di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mengapa mesti bertarekat? Rupanya kalau tak bertarekat, kenapa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Fazkuruni azkurkum. Berzikirlah mengingat aku, maka aku akan mengingat kamu. Dalam hadis Nabi dikatakan, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kalau hambaku itu berzikir mengingat aku, maka aku akan bersamanya. Tapi bagaimana cara berzikir tak ada disebutkan dalam Quran. Sama macam dalam Quran disuruh faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah Quran. Hadis Nabi mengatakan iqra'ul Quran, bacalah Quran. Tapi cara membaca Quran ada disebutkan dalam Quran? Saya tanya sekali lagi, ada cara membaca Quran diajarkan dalam Quran? Enggak ada. Datang ulama mengajarkannya. Bagaimana cara mengajarkannya? Alif di atas A, alif di bawah I, alif depan O. Alif 2 di atas An, alif 2 di bawah In, alif 2 depan On. Itu namanya tarekat, guys. Paham? Tapi tarekat ini banyak. Tarekat zaman saya, tarekat cara baca Quran, alif di atas A, alif di bawah I. Sekarang muncul tarekat baru. Caranya bagaimana? A, bataba, tatata, sasasa, bababa, bas saja. Ini tarekat juga. Sudah paham apa makna tarekat? Jadi kalau ditanya orang, apa itu tarekat?
tarekat adalah cara berzikir. Maka dijelaskanlah oleh guru-guru kita cara berzikirnya demikian. Untuk melewati cara berzikir itu ada pelatihannya, ada prosesnya. Nama prosesnya suluk. Diambil dari kata man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Namanya cara itu tarekat. Jalan yang ditempuh nama jalannya tarik. Orang yang menempuh jalan namanya salik. Cara menjalani itu disebut dengan suluk. Jelas? Maka sebelum dia masuk ke dalam suluk, dimandikanlah dia. Sebagaimana dia mayat yang akan menghadap Allah, dimandikan. Mau masuk Islam, mandi. Habis haid, mohon maaf, mandi. Habis hadas besar, mandi. Orang gila, waras, mandi. Mayat mau menghadap Allah, mandi. Tapi tak bisa mandi sendiri. Kalau ada mayat mandi sendiri, lari kita semua. Setelah dimandikan bersih, dipakaikan kain kafan. Mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Jadi kalau ustaz berceramah, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Orang tarekat Naqsabandiyah bukan ingat mati, dia memang sudah mati karena dia diikat, dia digulung pakai kain kafan dan ditalkinkan ke telinganya sebelah kanan. La ilaha. Orang tarekat tak takut mati. Kenapa? Karena dia sudah mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Ustadz baru berceramah, ingat mati, bayangkan mati. Bagaimana kalau kita nanti dikafankan? Orang tarekat tidak membayangkan. Dia sudah dimandikan, dia sudah dipakaikan kain kafan, dia sudah ditalkinkan sebelah kanan. La ilaha illallah. Setelah itu barulah dia diajarkan menanamkan zikir ke dalam kalbunya, ke dalam tangkai jantungnya, ke dalam hatinya, ke dalam sanubarinya, supaya dia dapat berzikir waktu tegak, waktu ruku, waktu sujud, waktu duduk, waktu berbaring. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang berzikir mengingat Allah waktu berdiri, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Banyak orang menyebut Allah di mulutnya, subhanallah, 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 subhanallah. Mulutnya menyebut Allah, tapi hatinya mengingat sawit. Namanya zikir brondol. Banyak orang mulutnya menyebut Allah, alhamdulillah, 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 tapi hatinya mengingat gaji 13. Namanya zikir PNS. Banyak orang mulutnya menyebut alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi hatinya lalai. Apa kata Allah? Wala takun minal ghafilin, jangan jadi orang yang lalai. Maka Khalifah Mursyid menanamkan zikir ke dalam hati kalbu sanubari muridnya, supaya tak putus zikir. Zikirnya tak bersuara, zikirnya tak berbunyi, zikirnya tak bergerak. Lidahnya diam tapi dia bergerak. Bagaimana lidahnya diam tapi bergerak? Makanya susah menjelaskannya kalau tidak ikut bersuluk. Mudah-mudahan nanti setelah ceramah saya ini, banyak adik-adik kawan sahabat mulai ikut ambil talqin zikir, ambil suluk paling sedikit 10 hari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah mandi, pakai kafan, dibisikkan la ilaha illallah, barulah dia kemudian duduk menghadap kiblat dengan tata cara yang diajarkan Khalifah Mursyidin. Barulah dia berzikir tak henti. Ada kalanya diwajibkan mursyid 5.000, ada yang mengatakan 10.000, ada yang 15.000. Itu hanya untuk proses pembiasaan saja. Allah bisa karena
biasa. Lebih kurang bunyi zikirnya ismuzat, Allah, 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 secepat-cepatnya. Makanya jangan heran kalau kita lihat tasbih mereka itu kencang. Dulu saya sebelum paham heran, kenapa cepat betul tasbih mereka. Saya kalau bertasbih pelan, subhanallah, 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 subhanallah. Saya tengok mereka tasbihnya cepat betul. Berarti small. Itu karena kau tak paham Abdul Somad. Zikir mereka lidahnya tak bergerak, zikir mereka mulutnya tak bergerak. Zikirnya zikir ismuzat, di dalam kalbunya lafaznya cuman Allah, 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 Allah waktu tegak, Allah waktu duduk, Allah waktu berbaring. Apa yang dia pandang, apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, Allah, 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 Allah. Sampai mengigaunya pun Allah, Allah. Sampai tidurnya pun Allah. Sampai akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa yang sering kau tengok, apa yang sering kau cakapkan, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, apa yang sering kau dengarkan, itu yang akan datang waktu sakratul maut. Kenapa orang tarekat itu husnul khatimah? Kenapa orang tarekat itu matinya tenang? Kenapa sakratul mautnya menyebut Allah? Karena dia waktu tegak, waktu duduk, waktu berbaring tak lepas dari Allah, 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 Allah. Berzikir dengan lidah, lidah berhenti bergerak, zikir berhenti. Tapi kalau berzikir di dalam, apapun yang dilakukan, sambil memasak Allah, 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 sambil bekerja Allah, Allah, Allah. Apakah boleh menyebut Allah dalam WC? Apakah boleh menyebut Allah dalam WC? Tak boleh, karena WC tempat najis. Maka membaca kata doa Allah sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah masuk atau sebelum masuk? Sebelum masuk, kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan jantan dan setan betina. Ternyata setan pun tak ada LGBT. Setan jantan, setan betina, tak ada setan bencong. Jadi bencong ini lebih parah dari hebat jamaah haji orang. Allahu Akbar. Tapi orang tarekat bisa berzikir dalam WC. Orang tarekat Naksabandia masuk WC tak putus zikirnya. Betul? Betul cemana? Mana ada orang berzikir dalam WC? Allah, 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 Allah. Lidahnya tak bergerak. Macam mana zikir lidah tak bergerak? Tak bisa saya jelaskan. Mesti masuk ke dalam, mesti ambil talqin kepada mursyid. Mursyid penunjuk jalan. Tadi Abdul Somad dari Rantau Perapat bisa sampai ke Hajoran. Ini bagaimana caranya? Kenapa bisa sampai kemari? Karena ada mursyid di depan. Mursyid penunjuk jalan. Itulah orang yang tahu jalan, yang pernah ke Hajoran, yang pernah survei. Orang yang menunjuk jalan itu namanya mursyid. Siapa mursyid Ustaz Somad ke Hajoran? Patwal. Patwal polisi. Berhenti mobil itu di tengah jalan karena ada macet. Begitu dibuka kaca, langsung orang teriak di samping, sambul lewat gitu. Apalah ini? Ini mursyid yang lewat ini. Jadi nanti kalau ditanya, itu siapa itu? Itu mursyid kami. Apa mursyid itu? Entah, pokoknya mursyid lah, dari dulu mursyid. Mursyid artinya orang yang membimbing kita, menunjuk jalan. Siapa mursyid? Mursyid besar adalah Tuan Guru Tua. Tuan Guru Tuanya namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Rokan itu nama sungai, namanya Sungai Rokan yang ada di Riau. 4 sungai: Sungai Rokan, Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Indragiri. Salah satunya dari Rokan. Pergi dia ke Makkah. Sampai di Makkah dia mengambil tarekat di atas Jabal Abi Qubais. Nanti mudahan Bapak Ibu panjang umur, sehat, berangkat umroh ke tanah suci Makkah. Amin. Bulan Februari tanggal 1 berangkat umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Nama travelnya Grand Safanauli.
Ustadz Iqbal Pulungan LC. Nanti sampai di Bukit Sofa, naik ke atas Bukit Sofa, menghadap ke arah Ka'bah. Di belakang Bukit Sofa ada gunung tinggi, namanya Jabal Abi Qubais. Banyak orang salah sebut, dibilangnya Jabal Kubis. Kubis itu sayur kol. Jabal Abi Qubais. Disitulah dulu tempat Syekh Mursyid, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Lalu Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid. Salah satu muridnya datang dari Nusantara, datang dari Sumatera. Itulah dia Syekh Abdul Wahab Rokan. Apakah Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid dari Jawa? Ya, ada muridnya dari Jawa, namanya Syekh Muhammad Ilyas. Syekh Muhammad Ilyas punya murid, namanya Mbah Malik. Mbah Malik punya murid, itulah dia Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Jelas? Sanadnya ketemu di atas dengan Syekh Sulaiman Zuhdi. Mereka ini disebut dengan mursyid. Tapi karena mursyid tak bisa datang, kata mursyid, aku tak bisa datang, maka kukirimlah wakilku, kukirim penggantiku. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Makanya kadang mursyid tak bisa, diangkatlah namanya khalifah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, siapa itu? Itu adalah khalifah. Oh, kalau begitu ini adalah khilafah. Kalian mau mendirikan negara Islam di sini? Itu bukan khilafah, bodoh. Itu khalifah. Khalifah itu pengganti mursyid. Mursyid mengangkat khalifah. Khalifah nanti kalau sudah sampai level tertentu akan naik ke atas menjadi mursyid. Di Besilam sekarang mursyid yang ke-13 sejak Syekh Abdul Wahab Rokan meninggal tahun 1926. Sekarang mursyid yang ke-13 namanya Syekh Dr. Zikmal Fuad, guru kami waktu di Darul Arafah Lau Bekri dari Deli Serdang dulu. Pas saya dipasangkan sorban tadi, saya tengok sorban ini tulisannya IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah. Ternyata banyak kawan-kawan saya, senior-senior saya dari Darul Arafah ada di hajoran ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nanti abang-abang, ibu-ibu, bapak-bapak, tulang-tulang, opung-opung sebelum menghadap Allah tahu cara berzikir. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Banyak sekarang orang berzikir tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas ditanya, kenapa kau goyang kepalamu? Entah, aku tengok orang ini bergoyang, aku goyang pula. Padahal itu ada tarikannya dalam tarekat Naqsabandiyah. Ditarik dari sini ke atas, dari atas ke kanan, dari kanan dipukulkan ke kiri. Bukan asal kepala kau bergoyang aja. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berguru, insyaallah. Amin. Maka khalifah-khalifah yang ada di hajoran ini mengambil dari gurunya. Siapa gurunya? Gurunya adalah Syekh Abdullah Munir Dasopang. Syekh Abdullah Munir dari siapa? Dari Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan dari siapa? Dari Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi dari siapa? Dari Syekh Sulaiman Qarimi. Syekh Sulaiman Qarimi dari siapa? Dari Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi dari siapa? Dari Syekh Khalid Al-Kurdi Al-Baghdadi di kota Makkah Al-Mukarramah. Sekarang orang berzikir sembarangan. Pas ditanya, di mana kau belajar berzikir? Dari guru saya. Siapa guru kau? YouTube. Macam mana berzikir dari YouTube? Tapi Ustadz, kami kenal Ustadz kan dari YouTube. Betul juga. Kalau mau belajar dari YouTube, yang pertama yakinkan orangnya ada. Jadi kehadiran saya ke hajoran ini mau membuktikan bahwa Abdul Somad itu ada di alam nyata. Jangan berguru di YouTube, suaranya ada, gambarnya ada, tapi orangnya tak ada. Betul? Ada di YouTube itu yang model begitu. Ada, gambarnya ada, orangnya ada, suaranya ada, tapi di alam nyata tak ada. Siapa dia? Upin Ipin. Upin Ipin dengan Bang Saleh, dengan Jarjit, ada itu semua di YouTube. Tapi saya ke Kuala Lumpur belum pernah jumpa. Tak ada dia.
Yakinkan guru kita dari YouTube itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Khawarij, bukan Wahabi, bukan Syiah, bukan liberal, bukan ateis, bukan agnostik. Yakinkan dia Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yakinkan fikihnya berfikih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yakinkan tasawufnya tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Al-Ghazali, kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan kalau bertarekat, yakinkan tarekatnya jelas, tarekatnya terserah, tarekat Qadiriyah jelas, tarekat Syaziliyah jelas, tarekat Samaniyah jelas, tarekat Somadiyah tak ada. Yang ada tarekat Naqsabandiyah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ragu-ragu tentang tarekat, yang ragu-ragu tentang persulukan, yang ragu-ragu tentang cara berzikir, sudah saya jelaskan. Nanti ragu juga, ada sesi tanya jawab. Sudah saya jawab, ragu juga, saya pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa tahun Tuan Guru Syekh Mursyid Abdullah Munir Dasopang meninggal dunia? Sudah 44 tahun. Betul? Ustaz kok tahu? Kan ada balehonya depan. Kan tertulis, makanya kalau lewat itu ditengok-tengok. Saya kalau jalan-jalan ceramah semua saya tengok kanan. Oh, pemadam kebakaran. Jadi jamaah ini takut betul ada kebakaran. Diturunkan Allah hujan. Menganggur mobil pemadam. Apa itu Pak Haji Ahmad Zain? Itu tempat bersuluk Ustaz. Apa pula itu Pak Haji? Itu tempat bersuluk Pak Ustaz. Bersuluk berzikir, mata terpejam, kepala menduduk, duduknya macam duduk tasyahud tapi berlawanan dengan tasyahud, mulutnya diam, kepalanya disungkup, tak memandang kepada yang lain, hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali pada waktu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu? Ditanyakan kepada Ustaz Tengku Zulkarnain almarhum. Ustaz Tengku, ya, kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu? Dijawab Ustaz Tengku, karena banyak nyamuk. Orang bersuluk dalam kelambu, dia seakan-akan berada di alam liang lahat. Depannya lahat, kanannya lahat, kirinya lahat, kanannya lahat, atasnya lahat. Dia sedang berada sendiri. Di dalam kelambu dia sendirian. Kalau sudah di liang lahat, ibu mau ikut bapak ke liang lahat? Saya tanya sekali lagi, ibu mau ikut bapak ke liang lahat? Jelas Pak, jelas. Sekarang saya tanya balik, kalau bapak ibu ini masuk liang lahat, bapak mau masuk? Oh, Ustaz Somad provokator. Kenapa kalian laga Ustaz? Aku cuma mau mengatakan, Ustaz berceramah, ingatlah mati, ingatlah liang lahat. Orang bersuluk tidak diceramahi tentang liang lahat, dia merasakan langsung bagaimana berada di dalam liang lahat. Pakaiannya pakaian orang mati, mandinya mandi orang mati, talkennya talken orang mati, di dalam liang lahatnya orang mati, dan ucapannya tak ada yang lain. Allah, 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 Allah. Orang berzikir bersuluk bukan ingin kebal. Orang berzikir bersuluk bukan ingin jadi dukun. Karena diajarkan, iza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kau lihat ada orang terbang di awan, kau lihat ada orang berjalan di atas air, jangan tertipu, jangan terpukau, tapi lihatlah bagaimana dia istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan ikut tarekat, orang tarekat tak sembahyang, jangan ikut tarekat, orang tarekat tak sholat, bohong, fitnah, dusta, penistaan terhadap tarekat. Datang kalian ke Hajoran, biar kalian tengok bagaimana orang Hajoran bertarekat. Ada rumah suluk, tapi ada masjid tempat sholat berjamaah. Memang betul ada orang tarekat tak sholat. Tarekat apa namanya? Tarekat Syaitonia, tarekat setan. Karena Nabi SAW tak pernah meninggalkan sholat. Syekh Abdul Wahab Rokan tak pernah meninggalkan sholat.
Tuan Guru Mursyid Syekh Abdullah Munir Dasopang menunggu mencari orang puluhan kilometer untuk datang membawa sholat ke masjid kita yang batu marmernya didatangkan dari Turki. Ustaz tahu dari mana? Pak Bupati cerita tadi. Ustaz Somad, ini marmer ini datang dari Turki Pak Ustaz. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya sholat dari Sabang sampai Papua yang masjid batu marmernya didatangkan dari Turki, kecuali di Hajoran itu. Jadi kalau ada orang Hajoran ini tak sholat berjamaah, parah kali kalian. Sudah begitu disiapkan luar biasa. Malam ini Allah ingin menunjukkan, hai Abdul Somad, kata kau tablik akbar di tempat yang sejuk, pakai AC, di kantor orang ramai, itu adalah memang wajar. Tapi malam ini ditunjukkan, jangankan sholat berjamaah, berhujan-hujan malam mereka datang kemari, apalagi sholat berjamaah. Kalau tak percaya, tengok subuh besok. Menengok keberhasilan tabligh akbar bukan saat orang ramai. Melihat kehebatan tabligh akbar bukan karena suaranya menggelegar. Kenapa suara Ustaz Somad ini menggelegar sekarang? Dikasih Haji Ahmad Zain lah tadi ikan besar kali. Ikan jurung namanya. 2 kali 3 sendok telur ikan itu aja tersendok. Jadi saya malam ini makan 100.000 ekor ikan sudah masuk ke dalam. Itulah yang membuat suaranya menggelegar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan tabligh akbar, lihat besok sholat berjamaah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan tabligh akbar ini makin banyak jamaah bersuluk, dengan tabligh akbar ini makin banyak jamaah sholat berjamaah. Ya Allah. Nabi kalau selesai sholat, ini makmum semua, Nabi jadi imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi pun berbalik ke arah mana makmum tadi? Tuan makmum ya, sana kiblat. Nabi pun berbalik ke hadap jamaah. Nabi berbalik, matanya melotot mencari jamaah. Hasyahidun fulan, mana si fulan? Hasyahidun fulan, mana si fulan? Hasyahidun fulan, mana si fulan? Kenapa tak datang sholat berjamaah? Mereka yang sholat di rumah, mereka yang tak berjamaah, lau harriqadna alaihim buyutahum, kubakar rumah mereka, kata Nabi. Inilah hadis yang tak pernah saya laksanakan. Belum pernah selesai sholat saya tanya, mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa? Karena aku tak ada kekuatan, Beb. Aku ini rakyat jelata, manusia biasa. Tapi kalau Pak Bupati Labusel bisa melakukan itu. Selesai sholat, tunggu. Selesai sholat ditanyanya, mana Bupati? Mana camat? Mana kades, mana RT, mana RW, mana kepala dinas, mana kepala badan? Kenapa kalian tak sholat berjamaah? Kalau kalian tak sholat, ku nonjokkan kalian. Bisa apa tak bisa? Selagi kekuasaan ada, pakai untuk meramaikan sholat berjamaah. Takbir. Hayya 'alas shalah. Macam mana orang mau datang ke masjid? Azannya slow kali. Sampai akhirnya satu hari suara azan itu beda dengan yang lain. Hayya 'alas shalah. Ramai orang datang. Kenapa azan ini lain? Rupanya yang azan Babinsa. Bangga tak Bapak menengok Pak Babinsa? Bangga tak menengok Pak Kapolres? Bangga. Mereka dengan seragamnya, dengan pistolnya. Anak-anak muda ini kalau diceramai, sholat, tak mendengar lagi dia. Tapi sholat. Aku pecahkan otak kalian. Selagi masih ada pistol tuh pakai untuk meramaikan masjid. Betul? Nanti sudah tak ada suara, sudah tak ada kuasa, sudah tak laku tanda tangan, sudah tak ada pistol, barulah ngajak orang mari sholat. Dulu kok kemana aja? Sekarang udah dekat sakratul maut baru kok ke masjid.
Malam ini bangga sekali saya. Kenapa? Bupati ada, wakil bupati ada, kapolres ada, dandim ada, babinsa ada, babin kaptimmas ada, anak-anak muda ada. Semangat luar biasa. Kenapa Ustaz menggelegar ceramah malam ini? Karena yang di hadapan saya adalah anak-anak muda, harapan mertua masa depan. Coba kalau yang di hadapan saya ini semuanya orang-orang yang pensiun, pasti saya bilang judul ceramah kita malam ini adalah persiapan bagaimana menghadapi sakratul maut. Banyak orang salah paham. Kau kenapa belum bersuluk? Aku bersuluk nantilah kalau udah agak-agak tua. Kau kenapa belum bersuluk? Aku nantilah bersuluk kalau udah agak-agak pikun. Salah. Justru PNS bersuluk. Dengan bersuluk semakin semangat kerja dan dia tidak akan korupsi, insyaallah. Kenapa? Karena saat bekerja hatinya tetap menyebut Allah, 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 Allah. Datang setan berbisik, korupsi, Allah, 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 Allah. Nepotisme, Allah, 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 Allah. Menjadi tentara yang bersuluk, menjadi polisi yang bersuluk. PNS pegawai-pegawai dibawa ke kantor, dibawa ke hotel, didatangkan motivator dari Jakarta. Semangat, semangat, semangat. Keluar dari hotel, letoy. Semangat bukan dari luar, semangat bukan dari hotel, semangat bukan dari motivator. Semangat dibangkitkan dari dalam, dan orang tarekat membangkitkan itu dari dalam. Indonesia ini merdeka karena orang-orang tarekat. Orang tarekat tak takut mati, yang berteriak mengusir Belanda, Allahu Akbar. Orang tarekat, dia tak ada takut mati kepada Allah. Betul? Apa yang betul? Orang tarekat dibuang ke Ceylon, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Makassari dari kampungnya. Di mana itu Makassari? Makassar. Syekh Yusuf Makassar. Jangan katakan orang tarekat hanya berzikir dalam kelambu. Jangan katakan orang tarekat hanya berzikir pejam mata. Orang tarekat angkat senjata mengusir Belanda. Belanda menangkap dia. Syekh Abdul Wahab Rokan dianggap melawan Belanda, diasingkan ke Malaysia, dibuang. Begitu dibuang, apa yang terjadi? Sumur-sumur minyak di Pangkalan Berandan, di Pangkalan Susu kering. Kenapa? Dicabut Allah rahmat dan barokah. Karena ada orang berzikir, ada orang yang beristighfar, dicabut Allah. Akhirnya didatangkan lagi, barulah mengalir. Dituduh membuat uang palsu, mau ditangkap, diasingkan, dicabut Allah barokah. Kering sumur-sumur minyak. Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Hajoran, kalau penduduk Langkat, kalau penduduk Besilam amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah-barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi keluar minyak bumi. Di mana ada orang berzikir, di mana ada orang bertarekat, maka makmur alamnya, rezeki berlimpah ada di sini. Ini karena barokah dari tarekat Syekh Abdullah Munir Dasopang. Sudah berapa tahun meninggal? 44 tahun meninggal. Orang masih ramai berkumpul mengenang kematiannya, berzikir. Abdul Somad 2 hari tak update status, orang sudah lupa. Ini cerita suluk-suluk ini. Ustaz Somad ini jangan-jangan cerita bersuluk, jangan-jangan dia belum bersuluk. Saya sudah bersuluk. Di mana Ustaz bersuluk? Di Kabupaten Pelalawan, Riau. Bagaimana ceritanya Ustaz bersuluk? Pada suatu malam saya bermimpi berjumpa dengan datuk saya. Datuk saya mengatakan, kalimatnya tak banyak, cuman kalimat itu saja, bersuluk kau. Tak ada kalimat lain. Jumpa, bersuluk kau. Saya pun bangun. Waktu itu umur saya 40 tahun kurang 4 bulan. Peristiwa itu terjadi tahun 2017. Banyak orang yang mengatakan saya masih berumur 24. Enggak apa-apa. Saya lahir 1977. Pada tahun 2017 bulan Januari, umur saya 40 tahun kurang 4 bulan. Maka datanglah datuk saya dalam mimpi. Apa kata dia? Bersuluk kau. Bangun-bangun saya tanya almarhumah mak saya, Mak,
Datang datuk dalam mimpi malam tadi. Apa kata dia? Disuruhnya aku bersuluk. Memang tradisi kita kalau sudah 40 tahun mesti kau bersuluk. Berarti itu isyarat kau cari mursyid. Saya carilah mursyid, akhirnya saya bersuluk. Saya liburkan semua, handphone mati, tak ada pengajian, tak ada ceramah, tutup total 10 hari. Keluar dari 10 hari banyak yang tak kenal. Kenapa? Jenggot kumis tak bercukur. Baru saya paham kenapa saya bersuluk di tahun 2017. Rupanya setelah bersuluk itulah baru viral. Allah mau mendidik Abdul Somad. Sebelum viral kau mesti bersuluk dulu supaya mental kau kuat, karena nanti kau akan diserang buzzer. Abdul Somad, sebelum kau viral mesti bersuluk dulu, karena nanti kalau sudah bersuluk kau tak takut pada mati. Abdul Somad, sebelum viral kau mesti bersuluk dulu supaya apa? Supaya hatimu Allah, 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 karena nanti banyak godaan. Begitu kaca terbuka, Ustaz, kata cewek-cewek, ini kalau tak percaya tanya tim. Tadi waktu di Rantau Perapat kami buka kaca, apa kata dia? Buka Ustaz, Cilu Bajang. Bersuluk dulu supaya kuat. Tapi bukan berarti saya mengatakan saya ini bebas godaan setan. Sampai sekarang setan belum pensiun. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari luar, dari dalam. Itulah mengapa dalam Naqsyabandiyah ada titik-titik di dalam badan ini yang perlu diisi. Ada namanya lataif. Di titik ini Allah, 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 Allah. Di titik ini Allah, 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 Allah. Itu disebut dengan metode. Bahasa Inggrisnya metode, bahasa Arabnya tariqat. Namanya tarekat Naqsyabandiyah. Tapi orang yang bertarekat tidak sholat, maka hancur segala amalnya. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Makin bertarekat, sholatnya makin khusyuk. Makin bertarekat, makin rajin sholat berjamaah. Kalau ada orang bertarekat malah tidak sholat. As-syari'atu bila haqiqatin batilah. Syariat tanpa hakikat batil. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Hakikat tanpa syariat sia-sia, hampa, tak bermakna. Apakah pernah Nabi Muhammad meninggalkan sholat? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sholat dan bertarekat. Orang bertarekat yang sholat, karena guru-guru kita bertarekat dan tidak pernah meninggalkan sholat. Kemari saya ke Hajoran, nampaknya berceramah. Sesungguhnya saya tidak berceramah, tapi mengambil satu pesan yang luar biasa. Nanti kalau ada orang mengatakan ke saya, Abdul Somad, orang tarekat tak sholat, Abdul Somad, orang tarekat sesat. Datang kalian ke Hajoran, kalian ziarah ke makam Tuan Syekh Abdul Munir Dasopang, Abdullah Munir Dasopang. Kalian tanya keluarganya bagaimana dia dulu membangun masjid dan dia